المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Saya kulu akan berkata asufaha orang-orang bodoh minan nasi dari manusia, ma wallahum apa yang memalingkan mereka angqiblatihim dari kiblat mereka, allati kanu yang mereka adalah alaiha padanya. Qul katakanlah lillahil masyriku bagi Allah lah arah timur, wal maghribu dan arah barat. Yahdi mayyasha'u Allah memberikan petunjuk pada yang Allah kehendaki ila sirati mustaqim pada jalan yang lurus. Saya qulu sufaha'u minan nasi orang-orang bodoh dari manusia akan berkata, jadi orang ada sebagian daripada manusia itu yang mengatakan, yang menghina urusan Rasul, urusan agama. Apa yang memalingkan mereka orang-orang mukmin itu dari kiblat mereka? Asalnya Rasulullah belum ada perintah masalah kiblat, sehingga Rasulullah mencontoh Nabi Musa, Nabi Isa untuk berkiblat ke Baitul Maqdis. Kalau dari arah Madinah ya, berarti menghadap ke utara. Sementara Ka'bah dari Madinah menghadap ke selatan. Maka ini kalau yang pernah haji ya, Masjid Madinah itu kalau sholat menghadap ke selatan. Ya diingat-ingat gitu aja. Kemudian suatu ketika ada perintah dari Allah untuk pindah kiblat, bukan pindah kiblat sebenarnya. Memang sebelumnya belum ada aturan, belum diperintahkan ada aturan khusus. Tapi boleh dikatakan pindah kiblat dari Baitul Maqdis di utara Madinah ke selatan, yaitu ke Ka'bah. Pada waktu itu diceritakan bahwa sholat zuhur, Nabi sholat zuhur, kemudian langsung pindah. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa pindahnya kiblat itu menunjukkan bahwa Rasulullah bukan karena dirinya sendiri, tapi semuanya karena wahyu, karena perintah Allah. Semuanya karena perintah Allah itu kalau orang beriman, kalau orang yang baik. Tapi kalau orang tidak beriman dipelintir semuanya, kebaikan-kebaikan dipelintir. Makanya kita hindari melintir kebaikan. Kalau namanya berguru, kepingin masuk surga harus berguru, harus ada imamnya yang memimpin. Kadang-kadang guru dijadikan oleh Allah menguji murid-muridnya, apakah ikut atau tidak. Itu aja. Sebenarnya arah timur barat itu semuanya milik Allah. Menghadapnya itu terserah Allah lah. Nah Allah kepingin melihat apakah orang itu pantas enggak masuk surga. Yang masuk surga itu hanyalah orang yang mau mengikuti gurunya, mau mengikuti Rasulnya. Jadi di akhirat nanti surga neraka tergantung Allah. Tapi Allah juga begitu, menyerahkan kepada Rasulnya, Rasul menyerahkan kepada ulamanya. Makanya ini juga wajib bertorikoh, menunjukkan wajib bertorikoh. Jadi saya qulu sufaha'u minan nasi, orang-orang bodoh. As-sufaha itu artinya orang yang sangat bodoh. Kalau bahasa Jawa itu pelula pelulu, kalau bahasa Indonesia idiot
Itu penghinaan. Orang-orang idiot dari manusia, tidak menggunakan akalnya, dari manusia akan berkata. Makanya ini belum sudah ditebak oleh Allah. Artinya agar kita tatak itu. Kita tahan menghadapi omongan orang. Nah, makanya jadi pejuang harus tahan menghadapi omongan orang. Saya qulu sufaha'u minan nasi, orang-orang bodoh dari manusia akan berkata. Jadi ini hukumnya diantaranya yaitu apa? Kita menghadapi omongan orang, kita tahan. Yang penting adalah menurut petunjuk Allah bagaimana. Makanya jadi pemimpin agama wajib tahan. Wajib tahan dengan omongan-omongan manusia, orang-orang bodoh itu. Wajib tahan. Semua kiai itu pasti pernah diuji oleh Allah. Apakah tahan menghadapi goncangan manusia-manusia atau lebih mengikuti manusia, lebih mengikuti orang banyak, lebih mengikuti istrinya, lebih mengikuti saran-saran masyarakat, lebih mengikuti sarannya muridnya yang nggak ngerti. Ya. Makanya murid boleh matur pada guru asalkan seperti malaikat, harus diakhiri dengan tapi kami ikut guru. Seperti malaikat pada waktu ditanya, hai malaikat, sungguh aku akan menciptakan khalifah di muka bumi itu. Maka malaikat menjawab, bukankah engkau hendak menjadikan perusak dan saling penumpah darah di muka bumi? Tapi kami selalu bertasbih dengan memujimu ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, begitu boleh. Guru, bukankah engkau malah membuat begini-begini guru? Tetapi kami selalu mengikuti guru, petunjuk guru. Boleh itu manut begitu. Berikan usul. Jadi kalau ada usul sampaikan, jangan dipendam. Tapi kalau sudah di belakang guru ngerundel sendiri, wah aku disuruh begini, suruh begini, lah sampaikan loh. Tetapi keputusan bukan karena murid atau guru atau siapapun juga, tapi keputusan adalah di tangan ahli ilmu. Bukan banyaknya, bukan tua mudanya, tapi ahli ilmu atau tidak. Makanya Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Makanya jawaban atau keputusan bukan orang banyak, tetapi diserahkan kepada ahli ilmu. Saya qulu sufaha'u minan nasi, orang-orang bodoh dari manusia akan mengatakan. Satu apa tadi? Kita tahan atas omongan orang, yang tidak mengerti, yang bodoh. Tetapi kita hanya melaksanakan perintah Allah saja. Disuruh hadap kiblat ke Baitul Maqdis atau ke Ka'bah, ya sudah ikut saja.
ikut saja. Makanya di sini sudah tebak oleh Allah akan berkata. Enaknya kalau sudah diberitahu oleh Allah begini, enaknya apa? Kita akan tahan menghadapi goncangan. Kadang-kadang guru mengatakan pada muridnya, "Hei murid, kamu akan mendapatkan ujian berat. Syaratnya jangan cinta dunia, sudah. Jangan cinta dunia, maka kamu akan selamat. Jangan gila hormat, maka kamu akan diangkat derajatmu. Jangan gila harta, maka kamu akan diberi kekayaan oleh Allah dari karunia-Nya. Jangan gila keluarga atau asmara, maka kamu akan ditenangkan hidupmu." Jadi Rasulullah dibina oleh Allah langsung. Sebenarnya manusia pun akan dibina oleh Allah secara langsung. Sebab petunjuk itu dari Allah, bukan dari manusia. Dari kata as-sufaha'u minan nas, orang-orang bodoh dari manusia. Kita abaikan orang-orang bodoh dan kita tidak menghormat orang-orang bodoh. Ya, tidak menghormat orang-orang bodoh. Kalau orang bodoh itu melecehkan, ya kita ganti lecehkan, nggak apa-apa. Kalau ada orang itu melecehkan, apa itu? Bingung itu, habis hadap ke utara, hadap ke selatan, bingung, sebentar lagi hadap ke utara lagi, dan sebentar lagi akan hadap selatan lagi, dan begitu terus. Omongannya orang suka ngomong gitu. Nah, begini, apakah kita muliakan seperti ini? Oh jangan. Sama kita hinakan mereka juga. Orang yang dihinakan oleh Allah kita hinakan. Orang yang menghinakan Allah, orang-orangnya Allah kita hinakan. Makanya sombong itu bukan neraka kalau penempatannya betul. Sombong itu surga. Ya. Tawadhu'u ma'al mutawadhi'ina. Tawadhu'lah kalian, jangan sombong beserta orang-orang yang tawadhu. Wa takabbar fa inna tawadhu'a ma'al mutawadhi'in, karena sungguhnya tawadhu beserta orang yang tawadhu, sedekah adalah sedekah. Wa takabbaru ma'al mutakabbirina fa inna takabbura ma'al mutakabbirina sedekatun. Dan sombonglah kalian bersama orang-orang yang sombong, karena sesungguhnya sombong beserta orang yang sombong adalah sedekah. Makanya jangan heran kalau ada kiai duduknya itu sombong sekali. Itu berarti apa? Tamu-tamunya itu banyak yang sombong. Kalau sudah begitu misalnya kita, ya istighfar saja, mohon ampun pada Allah. Jadi kalau orang yang melawan agama, melawan menghina kebaikan, menghina orang-orangnya Allah, ya ganti kita hina. Orang goblok kok diikuti, orang gendeng kok diikuti, gitu aja. Ya. Tapi kalau mereka itu tidak sombong alias tawadhu, ya kita tawadhu. Dan itu sering Abah melihat itu seorang ulama yang diberi makrifat oleh Allah. Ternyata kedatangan orang biasa kelihatannya, tapi dia itu tawadhu kepada Allah. Sukanya jawab, saya ini terserah Allah sajalah. Saya syukur pada Allah dengan keadaan seperti ini. Sering menjawab begitu. Ternyata datang ke ulama itu langsung
Kalau bahasa Jawanya itu dengan bahasa kromo inggil, kerso punopo. Orang biasa saja ulama menyapa dengan kerso punopo, mau apa. Jadi saling menyanjung, saling tawadhu, ya, saling tawadhu. Kok bisa begitu? Ya Allah menjadikan begitu, itu aja. Saya qulu sufaha'u minan nasi. Orang-orang bodoh dari manusia akan mengatakan. Berarti nomor 3, kita hindari menjadi orang yang bodoh, yaitu berseberangan dengan ulama. Kita hindari menjadi orang bodoh berseberangan dengan ulama. Berseberangan dengan Nabi dan grupnya Nabi siapa? Yang ulama. Ma wallahum an qiblatihim, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka? Ini pertanyaan tapi penghinaan. Kan banyak kan gaya bahasa pertanyaan tapi menghinakan. Misalnya bahasa Jawa, kenapa imbas-imbis datang ke sini? Nah, itu kan pertanyaan tapi penghinaan. Jadi kita hindari menghina pada Rasul dan ulama atas hukum-hukum Allah. Yang ngerti kan Rasul kan? Ya, yang ngerti kan Rasul. Yang ngerti tentang hukum Allah kan Rasul. Kok berani-beraninya protes, ya, berseberangan. Ma wallahum an qiblatihim, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka. Jadi kita hindari termasuk golongan orang yang memprotes Rasul. Sebab Rasul adalah yang paling paham dengan Allah. Kalau bertanya biasa tidak apa-apa, tapi bertanya isinya menghina, ya kita hindari. Allati kanu 'alaiha, yang mereka ada padanya, yaitu asalnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, ya, Baitul Maqdis di Palestina. Yang sekarang terus bergolak itu antara orang Yahudi dengan penduduk Palestina yang asalnya. Sementara Yahudi itu didekengi oleh orang Amerika, ya. Didekengi oleh Amerika, menindas orang Palestina. Mudah-mudahan aja pejuang-pejuang itu diampuni oleh Allah semuanya. Jadi perubahan-perubahan itu terserah Allah saja. Aturan-aturan itu terserah Allah saja. Kadang-kadang orang menghina ahli ilmu itu gara-gara salahnya santri. Ada kiai belum menentukan hari rayanya kapan, ternyata santri sudah takbiran di masjid. Loh, ya apa sih ini? Ya tentu saja dilarang lah, dilarang, sehingga diumumkan kaum muslimun muslimat sekalian bahwa tadi takbiran itu kesalahan. Belum tentu besok hari raya.
Sebab belum ada berita tentang ru'yah. Kalau belum ada berita tentang ru'yah berarti dianggap besok masih bulan Ramadan. Sebab yang pasti hanya dicabut dengan yang pasti. Kepastian dicabut dengan kepastian. Sementara hari ini Ramadan tanggal 29, besok dianggap masih Ramadan tanggal 30. Sebelum ada kepastian. Apa yang kepastian? Yaitu adanya orang yang melihat bulan. Atau besok lusa pasti sudah bukan Ramadan. Jadi kalau sekarang tanggal 29, besok masih tanggal 30. Wajib sementara diakui begitu. Besok lusa pasti bukan Ramadan, sebab besok lusa adalah nggak mungkin tanggal 31 Ramadan. Nggak mungkin tanggal 31 Ramadan. Maka besok lusa pasti bukan Ramadan. Tapi besok ini Ramadan atau tidak? Ya tergantung ada yang melihat bulan atau enggak. Kalau ada yang melihat bulan berarti ya pasti bukan Ramadan. Nah ternyata anak-anak santri ada yang takbiran. Maka dipanggil, kamu itu gimana sih? Santri kok nggak manut pada gurunya? Alasannya apa kamu takbiran? Nah karena menimbulkan fitnah maka diberi hukuman santrinya. Sudah wajar itu diberi hukuman. Karena fitnahnya lebih besar. Ternyata diumumkan bahwa besok masih masih Ramadan. Selama ini masih Ramadan karena belum ada berita tentang ru'yah. Sudah seperti itu, kira-kira 15 menit atau 10 menit ternyata ada berita ru'yah. Sehingga diumumkan lagi. Besok karena ada ru'yah maka besok haram puasa. Wajib berhari raya. Kan betul toh? Haram puasa, wajib berhari raya. Jangan mengatakan, wah daripada saya besok harusnya puasa tapi tidak puasa, lebih baik saya puasa saja. Tentang diterima atau tidak itu adalah terserah Allah. Nah, itu namanya orang bodoh. Orang bodoh jangan memimpin pada diri sendiri saja, jangan. Orang bodoh itu harus mengikuti, harus ikut pada orang yang alim agar selamat. Harus punya guru. Sebab puasa di hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Tapi sebaliknya andaikan belum hari raya kok nggak puasa juga haram, ya kan? Juga haram. Kalau begitu bagaimana perkiraannya? Jangan perkiraan-perkiraan. Islam pasti nggak boleh perkiraan-perkiraan. Hitungan-hitungan tidak boleh dipakai secara murni. Ya, hitungan hisab tidak boleh dipakai secara murni. Harus pasti ada yang melihat atau tidak. Ada yang melihat atau tidak. Kalau ada yang melihat, walaupun satu dan orang Islam harus diakui. Nggak boleh dilecehkan, walaupun satu. 1.000.000 orang berusaha melihat, tidak ada yang berhasil, tapi satu berhasil. Ditanya aja, kamu Islam, syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Iya. Ya kalau begitu langsung aja umumkan. Nabi aja begitu kok. Nabi aja tidak curiga pada penggembala kambing. Padahal Nabi juga berusaha untuk ru'yah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semuanya berusaha untuk ru'yah, tapi tidak ada yang berhasil. Justru seorang penggembala kambing sudah siang lagi
Loh Nabi, kenapa nggak diumumkan hari raya hari ini? Loh kamu melihat tak? Iya, saya melihat Nabi. Nabi hanya tanya, kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah? Iya. Ya sudah, umumkan. Bagaimana kalau kita jadi pemimpin agama? Ya seperti Nabi, tidak apa-apa, jangan malu-malu. Waduh, nanti kalau saya mengumumkan siang-siang, betapa dihinanya, dihujatnya saya sebagai orang bodoh. Mengumumkan kok sudah siang, kenapa nggak tadi malam? Nggak usah takut dihujat orang bodoh. Ya, orang bodoh itu walaupun benar salah tetap menghujat. Kiai benar ya dihujat oleh orang bodoh, kiai salah ya apalagi. Padahal kiai itu dijadikan salah oleh Allah untuk diberi petunjuk oleh Allah. Sama seperti guru membina muridnya. Demok niki, lihat apa? Sentuh ini. Ternyata panas. Yaitu namanya panas. Untuk memberitahu, yaitu namanya panas. Nah, tadi ada yang ngomong, ini gimana ini? Baru saja ditakbiri, lalu diumumkan bahwa besok wajib puasa. Setelah itu 10 menit diumumkan besok haram puasa. Ini gimana? Main-main apa? Jangan-jangan 10 menit lagi nanti akan diumumkan lagi besok wajib puasa lagi, dan 10 menit akan diumumkan lagi besok haram puasa. Itu orang yang tidak punya ilmu. Makanya komentar di TV-TV kadang-kadang ada orang komentar, gimana pemimpin? Mbok ya sepakat hari rayanya hari apa? Orang yang ngomong begitu adalah orang bodoh. Seharusnya dia pergi ke kiai, tanya bagaimana menurut Al-Quran. Sebenarnya harus begitu. Tapi gara-gara dia suka menghina kiai, ya nggak diberi petunjuk oleh Allah. Sukanya mencela saja. Kami ini orang rakyat biasa bingung karena pemimpin-pemimpin kami berbeda pendapat. Ya goblok itu ya. Kalau bingung kan datang ke kiai, tanya. Kalau tidak pas jawabannya masih kurang mantap, ya tanya lagi kiai lagi. Nanti akan diberitahu oleh Allah kiai yang benar, yang berdasarkan Al-Quran. Kenapa ini ngambrak pada itu? Sebab yang akan datang juga kita menentukan awal Ramadan. Awal Ramadan hanya berdasarkan ru'yah saja. Ru'yah saja. Tapi kalau Sya'bannya sudah 30, pasti nggak mungkin Sya'ban 31. Itu namanya juga menggunakan hitungan tapi tidak murni. Kemarin bagaimana kasusnya? Kemarin itu sudah diumumkan oleh Abah bahwa hari rayanya hari Rabu, hari Selasa. Tetapi sholat idnya hari Rabu. Kok begitu? Mencela-mencela Abah. Ya sudah, kalau kamu ikut ya itu, kalau nggak mau ikut ya sudah ya. Memang disengaja oleh Abah. Ini santri-santri sudah lama kok ngajinya. Diuji aja ini. Lah begitu berarti puasa pada hari haram puasa. Ya kalau sudah terlanjur ya tobat gitu aja, kok repot ya. Tobat salahnya karena tidak manut guru ya. Ada yang minta walaupun tidak puasa hari Selasa, yaitu berhari raya hari Selasa, tapi sholat idnya hari Rabu untuk ukhuwah Islamiyah. Nggak apa-apa, sholat sunnah saja kok.
sholat sunnah saja. Tapi mungkin untuk yang akan datang sudah tidak begitu lagi. Abah tanya pada malaikat Jibril pada Allah. Malaikat Jibril juga begitu. Betul apa Gus? Tidak apa-apa. Ya. Sholat id saja kok. Tapi kata si Gus mboten sholat id nih. Iya. Sholat doa mahai. Ternyata betul. Hari Rebunya itu nggak sempat ya. Karena sakit. Tiba-tiba sakit. Setelah selesai sholat id ternyata sembuh. Ya sudah. Tadi malam juga begitu. Hampir tiba-tiba tidak ngaji. Tapi ada yang berdoa, ya Allah jadikanlah abah ngaji. Oh, ya sudah. Sehingga langsung sembuh ya. Orang yang bikin sakit itu bukan apa-apa. Ya Allah memang. Karena kesalahan kita, karena nafsu kita. Nah kalau ngaji itu karunia Allah, karena Allah Maha Pengampun. Jadi yang penting menata akhlak di hadapan Allah saja dulu. Makanya ngaji kita, akhlak di hadapan Allah bagaimana? Kalau ada kesalahan maka jangan diteplokkan pada Allah, ya kan? Memang Allah yang buat, tetapi gara-gara salah kita, gara-gara nafsu kita. Tapi kalau ada kebaikan maka itu karunia Allah semata-mata, karena Allah Maha Pengampun, bukan karena kita hebat. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul, katakanlah, lillahil masyriqu wal maghrib, bagi Allah lah arah timur dan arah barat. Satu, kita mengatakan yang sebenarnya, yang hakikat. Kita katakan yang hakikat. Tidak harus dijawab yang spesifik dulu. Mungkin dijawab secara hakikat dulu. Misalnya, kenapa kok memalingkan wajah pada waktu sholat kok berbalik ganti-ganti? Jangan dijawab itu dulu, tapi jawablah secara keseluruhan dulu. Allah arah timur dan arah barat milik Allah semuanya. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah bahwa arah timur dan arah barat milik Allah semuanya. Kenapa Ustaz kok menempati rumah itu, kok gak menempati rumah yang satu lagi? Sebaiknya dijawab secara umum. Ini rumahnya Allah semuanya. Ini rumahnya Allah, itu juga rumahnya Allah. Baru setelah itu dijawab yang lain. Yai, kok belum punya rumah, Yai? Sebenarnya semua itu nggak punya rumah semuanya itu. Itu rumahnya Allah semuanya. Memang aku lebih suka nggak punya rumah. Memang rumahnya Allah saja. Ya. Nah, yang diperintahkan oleh Allah untuk saya tempati ya ini. Gitu aja, gampang ya. Siapa yang menjawab seperti ini, menjawab seperti Al-Quran, maka akan diberi ilmu oleh Allah, ilmu tentang Allah. Tapi kadang-kadang ada yang marah-marah kalau hanya Allah yang disebutnya, hatinya mendongkol. Ilmu thariqah itu adalah belajar tentang Allah. Sumbernya Al-Quran. Ya ini aja jawab. Arah timur, arah barat milik Allah semuanya. Rumah ini, rumah itu, rumah semuanya milik Allah semuanya. Makanya mau menerapkan ayat ini, maka diberi ilmu oleh Allah, diberi bimbingan oleh Allah. Allahumma amin. Jangan ragu menyatakan yang hak.
Qul lillahil masyriq wal maghrib, katakanlah bahwa bagi Allah lah arah timur dan arah barat. Nomor 2, kita yakini bahwa arah timur, arah barat, dan arah manapun semuanya milik Allah. Tadi 1 kita katakan yang hak, dan kita belajar mengatakan itu. Kalau tidak belajar tidak bisa, digawetak gitu orang. Kenapa kamu begini? Kalau nggak biasa, nggak belajar, mesti jawabnya bukan arah timur barat itu milik Allah, ya pasti yang lain. Makanya kita perlu belajar menyatakan yang hakikat. Minuman bukan menyegarkan, tapi Allah lah yang bikin segar. Itu harus sering kita belajar. Dan bukan hanya itu, pakaian bukan milik siapa-siapa, pakaian pemberian Allah, miliknya Allah. Ya, kalau sudah begitu, akan diberi oleh Allah hati yang bersih dari cinta dunia. Itu sudah nikmat luar biasa itu. Pasti kaya walaupun tanpa harta. Pasti kaya walaupun tanpa harta. Sebab semua kekayaan milik Allah semuanya. Enak. Kalau misalnya ada seorang anak, kemudian mantap bahwa ayah itu punya harta yang banyak. Toko sana miliknya ayahnya, toko sana miliknya ayahnya, pabrik itu miliknya ayahnya. Kan rasa aman gitu, rasa apa? Kaya. Demikian juga, tapi itu nafsu masih. Apalagi kalau sudah semuanya diyakini milik Allah semuanya. Kita tidak takut-takut berjuang di jalan Allah. Tidak takut, kenapa? Oh, semua kekayaan milik Allah kok. Katakanlah bagi Allah lah arah timur dan arah barat. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Yahdi may yahdi, Allah memberikan petunjuk. Kita selama di dunia ini berusaha mendapat petunjuk dari Allah saja. Jadi terus minta petunjuk saja. Enak, gobloki kita di hadapan Allah. Jadi kita merasa bodoh di hadapan Allah, merasa fakir di hadapan Allah. Tapi kita tidak putus asa. Saya begini salah, saya begini salah. Sudah, saya tak menisan bunuh diri saja. Oh enggak. Karena Allah selalu memberikan bimbingan, maka kita tidak putus asa. Sekarang kita menyatakan, oh salah saya. Nah, cepat-cepat aja sekarang kita minta ampun pada Allah. Minta bimbingan kepada Allah. Mayyasha'u, pada siapa yang Allah kehendaki. Man, pada siapa yang yasha'u Allah kehendaki. Jadi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan karena orang itu amalnya baik, bukan. Bukan karena orang itu suka ngaji, bukan. Kalau saya suka ngaji makanya Allah memberi petunjuk pada saya, kesombongan itu. Ya, bayarannya ngaji berapa sebenarnya? Tapi karena Allah yang menghendaki, makanya tetap kita mengagungkan Allah. Kita yakini bahwa orang diberi petunjuk oleh Allah karena Allah menghendaki. Nah, caranya agar kita dikehendaki oleh Allah, kita berdoa. Berdoanya bagaimana? Berdoanya ya datang ke pengajian. Berdoanya ya apa? Ya naik mobil, ya kan? Naik. Itu namanya berdoa secara kenyataan.
iki nek santri ada daharannya, kalau ada daharannya ya dibagikan langsung, nggak usah nunggu, sekandani bolak-balik kok, nggak usah nunggu. Nanti terserah Abah apakah diistirahatkan dulu atau tidak, kan terserah. Bahkan kalau ada air, ada apa, biar air, malaikat yang menjaga air, malaikat yang menjaga daharan itu ikut ngaji nggih. Cek oleh barokah ngaji. Kalau tidak puasa, ada makanan apapun jangan dibuang, jangan tidak dimakan ya. Barokah itu. Yahdi mayyasha'u. Allah memberikan petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Allah memberikan petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Allah memberi ampunan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nomor berapa itu? Kita hindari sombong. Kita hindari sombong. Apa maksudnya kok menghindari sombong? Walaupun kita kayaknya bagus ya kan, kayaknya bagus, tapi belum tentu Allah menghendaki memberi petunjuk. Jadi kita hindari sombong. Sebab apa? Sebab mungkin kita dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk, mungkin juga tidak. Demikian juga pada orang lain. Kita tidak apa? Sombong pada mereka. Mungkin mereka diberi petunjuk oleh Allah, mungkin juga tidak. Orang yang berbuat baik jangan merasa pasti diberi petunjuk sehingga mengolok pada orang yang berbuat jelek. Nah, tadi katanya yang berbuat jelek kita olok. Artinya apa? Perbuatan jelek itulah yang kita olok. Nomor selanjutnya kita yakini betapa mahalnya harganya petunjuk, nggak ada tokonya, makanya karena mahal maka kita berusaha untuk mendapat petunjuk meskipun berat, meskipun andai berat. Sekali lagi, karena Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki, yaitu yang diberi petunjuk oleh Allah. Makanya kita tidak sombong, kita meyakini bahwa apa? Petunjuk itu mahal harganya, dan kita berusaha untuk mendapatkan petunjuk itu meskipun berat. Ilal surati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kita berusaha mendapat petunjuk dari Allah pada jalan yang lurus. Hanya inilah usaha kita.
Hanya inilah doa kita. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah pada jalan yang lurus. Kalau orang diberi petunjuk walaupun sakit tetap sabar. Kalau tidak diberi petunjuk walaupun sehat tetap sakit jiwanya. Kalau orang dapat petunjuk walaupun tidak punya harta tetap syukur. Kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah walaupun kaya banyak harta tetap miskin jiwanya. Tetap serakah dan miskin. Nauzubillah. Jadi kita di dunia itu hanya satu aja permohonan kita, nggak usah kepin kaya, nggak usah kepin disanjung, nggak usah kepin ganteng, ya kan? Itu kan doanya anak kecil-kecil itu, diajak ke makamnya Mbah Wali, doanya ya Allah mudah-mudahan wajah saya ganteng ya Allah, ya. Mudah-mudahan wajah saya ganteng. Itu kelihatannya bagus ya, kelihatannya bagus tapi sebenarnya itu ada anak kecil, anak bodoh. Walaupun kadang-kadang itu bahasa Arab ya, belum tentu itu doa yang benar. Kadang-kadang ada bunyai kalau berkaca itu doanya ya Allah mudah-mudahan wajah cantik ya Allah. Kok minta begitu, nggih? Mestinya minta petunjuk saja pada jalan yang lurus, yaitu apa? Syukur, sabar, tawakal. Santrinya Abah harus meningkatkan derajat, yaitu apa? Hanya untuk minta petunjuk pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Yaitu iman, syukur, sabar, tawakal dalam keadaan apapun. Ini termasuk jalan yang lurus. Syukur, sabar, tawakal. Tidak usah minta yang lain, karena mahal harganya petunjuk pada jalan yang lurus ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikianlah kami Allah menjadikan kalian hai umat Muhammad ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Jadi kita berusaha menjadi umatnya Nabi Muhammad sehingga nanti jadi saksi pada semua manusia termasuk umat-umat Nabi terdahulu. Kita berusaha untuk menjadi menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sehingga menjadi saksi atas manusia termasuk umat-umat Nabi terdahulu. Nomor 2, kita tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu yang penting, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sudah mulia mesti.
Padahal kemungkinan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad buat kita itu sangat besar. Sangat besar. Kalau umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, sudah tidak mungkin jadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, kita berusaha untuk menjadi benar-benar umatnya Nabi Muhammad SAW. Kok begitu? Apakah sekarang ini banyak umatnya Nabi Musa? Oh banyak. Umatnya Nabi Isa juga banyak. Cirinya umatnya Nabi Musa, kalau dijeleki orang suka marah, doanya itu apa? Rabbana tumis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Itu cirinya umatnya Nabi Musa. Doanya untuk lawan-lawannya itu, untuk yang melawannya itu doa jelek. Ya Allah, hancurkanlah harta-harta mereka. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad enggak, disakiti gitu, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk pada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sungguhnya mereka tidak mengerti. Banyak sekarang umatnya Nabi Muhammad itu, orang salah dipewentungi gitu aja, prok 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 prok. Ya akhirnya apa? Mereka balas mentung lah, ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad, kalau dipentung yang balas mentung. Kalau diserang ekonomi yang balas penegakan ekonomi. Banyak ya umatnya Nabi Muhammad sekarang ini. Apa doanya? Rabbana tumis ala amwalihim, ya Allah hancurkanlah, bahasa Jawanya cureskan, ya curesno, hancurkanlah atas harta mereka. Wasdud ala qulubihim, keraskanlah hati mereka. Doanya itu minta agar hati mereka semakin keras. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim, sehingga mereka tidak beriman sampai melihat siksa yang berat, yang menyakitkan. Berarti sampai disiksa. Sudah disiksa apa? Berarti tidak beriman. Beda dengan Nabi Muhammad. Oh beda. Makanya di thariqah ini agar kita berusaha menjadi umat Nabi Muhammad SAW, agar kita cinta pada Rasulullah, mahabbatillah wa mahabbati Rasulullah Muhammad SAW. Umatnya Nabi Nuh juga begitu, umat nabi-nabi terdahulu, karena doanya ya seperti itu doanya. Ya Allah, hancurkanlah mereka, matikan saja mereka, walaupun punya anak-anaknya tetap kafir. Itu kalau Nabi Nuh, Nabi Lut dan sebagainya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, nabinya saja Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk pada kaumku. Seorang suami kalau umatnya Nabi Musa, istrinya cemberut ya, mecucu bahasa Jawanya, langsung kamu cinta dunia, kamu saya cerai, begitu ya. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, apa? Ya Allah bimbinglah istri saya, karena istri saya tidak tahu ya Allah. Makanya seluruh garwanya Nabi masuk surga semuanya. Masuk surga semuanya. Yeah. Jangan diolok kalau istrinya ada kurang ini kurang itu, jangan diolok, mintakan kepada Allah. Kalau punya murid jangan sekedar diolok saja. Kalau salah, bimbinglah mereka untuk menjadi baik. Kalau umatnya Nabi Musa,
Ada santri kok kurang ajar, ya tentu saja buang saja santri ini, ngerusui tok no pondok ya. Hendrik, berusahalah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ada santri kurang baik, ya dibina. Kok melakukan yang dilarang oleh Allah, ya dihukum. Minuman keras ya cambuk 40 kali. Kan lumayan buat praktek yang lain, ya kan? Sambil didoakan. Zina ya cambuk 100 kali. Tapi kamu jangan berusaha untuk jelek loh ya. Jangan berusaha untuk jelek. Ini bedanya umatnya Nabi Muhammad dengan bukan umat Nabi Muhammad. Suami, kalau umatnya Nabi Muhammad ya itu membina terus pada istrinya. Dibina terus. Diajak syukur, diajak sabar, dihibur dengan lagu-lagu yang islami. Ya. Lagu-lagu apa, qasidah ilmu itu dihafalkan untuk membina istri dan keluarganya. Disuruh menghafalkan dulu istrinya. Kalau sudah suruh hafal, kalau hafal, maka suatu ketika dia mengadakan pelanggaran, langsung aja disindir dengan lagu itu. Ya. Kok kelihatannya lah istri ini mencari hormat, ya, mencari hormat, cari pujian, maka disindir saja. Cegah kami suka dipuji. Ya. Kok kalau istrinya apa? Agak dengki, agak iri ya. Jauhkan dari sifat dengki, cegah kami suka dipuji. Jauhkan dari sifat dengki. Sudah disindir begitu, kalau sudah hafal kan, oh iya ya, iya. Mudah-mudahan ya. Sudahlah dek, kita di dunia itu nggak usah pekewuh dengan orang lain. Bah, orang lain dapat karunia, Allah yang menghendaki kok. Biar orang lain dapat petunjuk, Allah yang menghendaki. Allah memberikan rezeki, Allah yang menghendaki. Ya, sudahlah kita agungkan Allah saja. Bimbinglah kami selalu memuji, bimbinglah kami selalu memuji padamu ya Allah, padamu ya Rabbi. Bapak-bapak niki atau ibu-ibu mohon sama nyuwun direkam nang ngene HP niku lak wonten dikirim melalui bluetooth ya. Mintalah apa untuk dikirimi ya qasidah ilmu. Kalau perlu nggak usah minta, diberi kalau memang ada teknologi yang seperti itu. Buat apa sih? Buat ilmu, ngelmoni hidup di dunia ini. Sudah, kita berusaha menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sekarang ini juga banyak umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa juga banyak. Kalau umatnya Nabi Isa, apa ciri-cirinya? Umatnya Nabi Isa, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya umatnya Nabi Isa itu senang dengan hal-hal yang semacam gak makan dibacok ya, ngidoni wong juh sembuh orangnya ya, orang buta diludahi juh langsung melek.
Apakah Nabi Muhammad tidak bisa seperti itu? Wah, jangankan Nabi Muhammad, pendereknya saja bisa kok. Pendereknya saja bisa. Ngaji jangan itu ya. Paling banter jadi umatnya Nabi Isa. Apalagi yang Nabi Isa yang belot mengaku bahwa ahli surga. Itu berarti umatnya Nabi Isa yang belot, yaitu orang Nasrani itu kan belot itu ya. Mengakui bahwa kami tidak akan disentuh oleh api neraka sama sekali kecuali hanya beberapa hari saja. Nah itu saat ini sampai mengaku ndak mengaku atau mengaku bahwa sekarang sampai ini ahli surga. Kalau mengaku sekarang ini sampai ahli surga, Nasrani langsung sampai. Naudzubillah, nggih. Ya kita berusaha untuk menjadi ahli surga, tapi tanpa mengaku. Nggih. Layak nopo nek umatnya Nabi Muhammad? Bagaimana umatnya Nabi Muhammad? Tapi misalnya punya tongkat seperti Nabi Musa yang bisa jadi ular, ya kan? Kemudian bisa menyembuhkan orang. Ya itu semuanya akui bahwa Allah yang menyembuhkan, gitu aja. Allah yang menyembuhkan. Bahkan latihannya minum bukan membikin segar, tetapi Allah lah yang membikin segar. Bukan kopi yang menyebabkan kita tidak ngantuk, tetapi Allah lah yang menyebabkan tidak ngantuk. Wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan adalah Rasul atas kalian menjadi saksi. Kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW, sehingga nanti disaksikan oleh Rasul menjadi ahli surga. Allahumma amin. Jadi nanti di hari kiamat itu amal kita itu disaksikan oleh Rasul. Sebab cocok enggak dengan Rasul, gitu aja. Amalnya cocok enggak dengan Rasul, mengaku-mengaku saja atau benar-benar cocok dengan Rasul. Kalau Rasul sudah menyatakan ya Allah itu sesuai dengan ajaran saya, maka Rasul memberi syafaat. Ya sudah, kalau kamu masukkan surga ya silahkan. Iya ya Allah, ini termasuk yang ahli surga. Allahumma amin. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasulah mimma yanqalibu 'ala aqibaihi, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu berada padanya kecuali untuk kami Allah ketahui atau buktikan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling ke pembelakangannya. Kita jalankan semua aturan Rasulullah dalam rangka membuktikan bahwa kita mengikuti Rasul, membuktikan di hadapan Allah bahwa kita mengikuti Rasul. Apa ulangi, kita jalankan semua aturan Rasulullah, semua syariat Rasulullah, agar terbukti di hadapan Allah bahwa kita mengikuti Rasul. Sebenarnya kita sholat, zakat, puasa, haji nggak bisa masukkan ke surga, nggak cukup untuk beli surga itu yang selama-lamanya tanpa batas akhir. Tetapi Allah memberi hak syafaat kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk memberi syafaat kepada siapa yang mengikuti syariatnya. Makanya ada di qasidah ilmu itu, beri syafaat wahai Nabi. Salat dan zakat untuk dapat syafaat.
Jadi saya melakukan sholat ini untuk dapat syafaat. Saya melakukan zakat agar dapat syafaat. Sebab yang dimaksud dengan sholat yang sesungguhnya adalah seperti Nabi. Tidak pernah henti-hentinya dari ingat Allah. Terus ingat Allah, tidak ada tidur. Semuanya ingat Allah terus. Tidak ada zakat kecuali seperti Nabi. Zakatnya Nabi yaitu terus ingat pada Allah. Itu juga namanya zakat itu. Enggak seperti kita ini. Kita ini adalah melaksanakan zakat seperti aturan Nabi. Belum hakikatnya seperti Nabi. Aturannya Nabi saja. Ya. Puasa kita adalah menjalankan syariatnya Nabi. Jadi sebelum subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum dan tidak hubungan suami istri. Padahal sebenarnya puasa yang dimaksud oleh Allah bukan itu, yaitu tidak lepas dari mengingat Allah terus-menerus. Makanya orang ulama menyebut khusus, yaitu orang khusus yang terus dari subuh terus ingat Allah terus, tidak ada satu detik pun yang lupa kepada Allah. Yang kita pasti tidak bisa. Kenapa? Kita belum bisa ingat ya. Andai orang itu buta dari lahir, disuruh mengingat warna merah, ya tidak bisa sih. Disuruh mengingat Allah padahal tidak pernah melihat Allah. Makanya kita puasa karena menjalankan syariat agar dapat syafaat. Kita puasa seperti yang diperintahkan Rasul, tapi jangan sombong. Salat dan zakat untuk dapat syafaat. Puasa haji agar dapat syafaat. Haji juga begitu seharusnya. Terus orang Jawa mengatakan haji atau nekat siji, kaji nekat siji, yaitu hanya ingat pada Allah terus. Mana ada manusia biasa yang bisa begitu? Bagaimana ingat Allah nggak pernah lihat Allah, ya kan? Makanya kita berusaha mengikuti Rasul, menjalankan syarat Rasul agar terbukti di hadapan Allah, agar diketahui oleh Allah bahwa kita benar-benar mengikuti Rasul, tidak berpaling dari Rasul. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, dan sungguh itu adalah sungguh berat. Wa in, dan sungguh kanat adalah lakabiratan sungguh berat. Jadi mengikuti Rasul itu sudah berat. Puasa seperti perintahnya Rasul saja sudah berat, belum puasa seperti perintahnya Allah secara hakikat. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas orang-orang yang Allah berikan hidayah, berikan petunjuk. Jadi kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengikuti Rasul. Kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengikuti Rasul. Sebab difirmankan oleh Allah itu berat. Artinya apa? Berat itu artinya kita wajib sungguh-sungguh. Contohnya misalnya ada seorang guru, mursyid mengatakan pada santrinya, kamu ikut abah, kamu ikut aku itu berat loh ya. Bukan maksudnya agar tidak mengikuti, tapi agar hati-hati, tetap bersungguh-sungguh. Wa in kanat lakabiratan, dan sungguh itu adalah sungguh berat. Makanya kita
bersungguh-sungguh menjalankan, mengikuti Nabi, bersungguh-sungguh, bukan main-main. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas orang yang Allah beri petunjuk. Sambil kita meminta petunjuk Allah, kita bersungguh-sungguh menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kita masuk dalam lingkaran kebaikan. Apa lingkaran kebaikan? Karena kita diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak berat untuk menjadi umat Rasul. Karena menjadi umat Rasul, berusaha menjadi umat Rasul, maka diberi petunjuk oleh Allah. Karena diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak berat menjadi umat Rasul. Karena menjadi umat Rasul, maka dapat petunjuk dari Allah. Itu namanya lingkaran kebaikan. Enggak seperti lingkaran setan. Karena mencuri maka dipukuli orang. Karena dipukuli orang maka dia ngancam orang, memukuli orang. Karena dipukuli orang, karena apa? Karena dia ngancam ya dipukuli orang. Karena dia pukuli dia mengancam. Karena mengancam dipukuli. Ya, itu apa? Lingkaran setan. Kita tinggalkan lingkaran itu, menuju taubat. Illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Kita ngaji seperti ini, jangankan 1 jam, 1 detik saja tidak disia-siakan oleh Allah. Allahumma amin. Oleh karena itu kita tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik. Kita lakukan perbuatan baik meskipun itu sangat sedikit, sebab tidak disia-siakan oleh Allah. Innallaha, ya tadi itu iman ya hubungannya. Kita bersyukur pada Allah walaupun sedikit. Kita bisanya alhamdulillah sekali, tidak 1000 kali, ya kita jalankan sekali. Sebab sekalipun kita bersyukur pada Allah tidak disia-siakan oleh Allah. Innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia sangat penyayang, penyantun, lagi sangat penyayang. Rauf itu sangat kasihan, belas kasihan. Rahimun itu sangat menyayangi urusan ukhrawi, yaitu memberi petunjuk di dunia dan masukkan surga di akhirat. Kita berhubungan pada Allah, selalu berhubungan dengan Allah, karena Allah sangat penyayang, sangat belas kasihan, dan sangat sayang. Caranya ya dengan ilmu, berkumpul dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di darat ya salawatannya nanti.